Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Pada video kali ini kita akan mundur cukup jauh, mungkin sekitar 1600 tahun ke belakang atau tahun 400-an Masehi. Karena pada video kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang didirikan sekitar abad keempat atau tahun 400 Masehi. Letak kerajaan ini berada di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Keberadaan Kutai diketahui berdasarkan sumber sejarah yang ditemukan, yaitu berupa 7 prasasti Yupa yang ditulis dengan huruf Palawa dengan bahasa Sangsakerta. Dalam prasasti Yupa disebut nama Raja Kudungga yang pertama menduduki tahta kerajaan Kutai. Disebut pula bahwa Kudungga memiliki seorang putra bernama Asmawarman yang menjadi raja kedua dari kerajaan Kutai. Asmawarman memiliki 3 orang putra, salah satunya bernama Mulawarman yang akhirnya menjadi raja dan berhasil membawa kerajaan Kutai menuju masa kejayaannya. Mulawarman disebut-sebut sebagai raja yang memiliki budi pekerti baik, kuat, dan pernah mengadakan upacara persembahan 20.000 ekor lembu untuk kaum Brahmana. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan Hindu terbesar yang pernah ada di Indonesia. Kerajaan ini berdiri pada abad keempat dan runtuh pada abad ke-7 Masehi. Seperti apa sejarahnya? Berdasarkan bukti sejarah, Kerajaan Tarumanegara terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Kerajaan ini diperkirakan berkembang antara tahun 400 Masehi sampai 600 Masehi. Kerajaan Tarumanegara mendapatkan pengaruh kuat dari kebudayaan Hindu India. Hal tersebut diketahui dari kepercayaan yang dianut, bahasa Sanskerta, dan huruf Palawa yang tertulis dalam prasasti. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Purnawarman yang merupakan raja ketiga. Maharaja Purnawarman adalah raja yang gagah berani, bijaksana, dan sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Pada masa pemerintahannya, dilakukan penggalian sungai Gomati sepanjang 12 km untuk menghindari bencana alam seperti banjir ataupun kekeringan pada musim kemarau. Di bawah kekuasaannya pula, ada 48 kerajaan daerah yang dikuasai Tarumanegara. Wilayahnya meliputi hampir seluruh Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Yang ketiga ada Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-8. Kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Di Jawa Tengah, letak Kerajaan Mataram Kuno diperkirakan terletak di Bumi Mataram atau sebutan lama untuk Yogyakarta. Pusat kerajaan ini kemudian mengalami beberapa kali perpindahan hingga sampai ke Jawa Timur. Pendiri Kerajaan Mataram Kuno adalah Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya yang berkuasa antara 732 sampai 760 Masehi. Usut punya usut, candi bercorak Buddha banyak didirikan karena kerajaan Mataram kuno sedang diserang oleh kerajaan Buddha, yaitu kerajaan Sriwijaya. Rakyat banyak yang tunduk dan mengakui agama Buddha. Meski begitu, sebagian rakyat lainnya tetap diperbolehkan beribadah dalam agama Hindu. Yang keempat ada Kerajaan Sriwijaya. Dari prasasti-prasasti kerajaan Sriwijaya, yaitu prasasti Kota Kapur, diketahui bahwa kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 dan pendirinya disebut Dapunta Hyang Srijayanasa. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pada masanya, kerajaan ini banyak memberi pengaruh di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Raja Balaputra Dewa yang berkuasa pada abad ke-9. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Selain itu, kebesarannya juga dapat dilihat dari keberhasilan di beberapa bidang, seperti bidang maritim, politik, dan ekonomi. Dalam bahasa Sangsakerta, Sriwijaya berasal dari kata Sri yang berarti cahaya, dan Wijaya yang artinya kemenangan.
Jadi, arti Sriwijaya adalah kemenangan yang gemilang. Sejak awal didirikan, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka dan Belitung, dan Lampung. Setelah beberapa abad berkuasa, kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11. Yang terakhir, yang kelima, Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu yang pernah berdiri di wilayah Jawa Timur. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Kediri juga disebut dengan nama Kerajaan Kadiri, Daha, dan Panjalu. Kerajaan Kediri berpusat di Daha atau Dahanapura yang sekarang dikenal dengan kota Kediri. Kerajaan Kediri berdiri pada abad ke-11 atau 1045 Masehi dengan Sri Samarawijaya sebagai raja pertamanya. Kerajaan ini berkuasa selama 2 abad lamanya dan sempat mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Raja Jayabaya pada tahun 1135 sampai 1159 Masehi. Selain daerah kekuasaannya meluas hingga ke beberapa pulau di Nusantara, bahkan disebut mengalahkan pengaruh kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kediri berkembang menjadi kerajaan agraris yang sukses dengan hasil pertanian di sekitar Sungai Brantas yang melimpah. Selain bercocok tanam, mereka juga melakukan perdagangan emas, perak, kayu, cendana, rempah-rempah, dan pinang, dan berperan dalam perdagangan di Asia. Nah, pembahasan singkat tentang Kerajaan Kediri tadi menjadi penutup di video kita kali ini. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami.